Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal medisira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana melayune. Guling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe ngono angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumaknina itu ada batasnya, enggak boleh tumaknina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lon-lon pe jamaah iku gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah dop ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lat kandhani latah dop paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah dop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon wamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu, sing Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura ra seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih.
ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru, tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab kowe aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air. Mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas ngedagem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dagem kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Makanya njaluk kan nggung kiai. Wah bingung, bos sing ngekeki iku niat sakake, Gus Baik ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih. Aku era gem derek Mustofa, lah mlakune gede malah loro kabeh. Jane bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, ndekne sampeyan nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan ghusal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, belum mau. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran Berubahnya pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumaknina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumaknina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu.
Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya gue iling-ilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Oke. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono Melayu nih. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Sora ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun.
Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali, terus wong salam template gitu ngano, terus untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome dadi. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwapik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya diarani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kurang aku skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwa eno tak malu. Ijek nom kan. Niku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah tapi terlalu ijek nom. Padahal kebualapan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eleng-eleng ya pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kuwi ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir.
So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggereling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Peksa, nareso niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing baqo, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu Al-Hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul ora ora utuh ora khusyuk ya. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Oh di santri Bali ku tiap romo itu mendak astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono, wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Ngomong iku dibener tangga-tangga ning anjen kabeh wong Indonesia, saya ayu ning Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darane sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji yen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang sing dikai satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lagi sering takut. Nak cara jenengan sebuti kerja, aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali?
Lho karuan. Rai-rai Indonesia roe wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gojol kanjen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Pancen irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus dia nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajib. Enggak aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge bokong wong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus? Salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nah musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye gitu? Mus kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Wah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang no. Akhirnya yo polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya. Dia calak sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran niku unik. Iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah kok ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak so bahasa Indonesia wah matane wong. Berarti wae kelangan bojo, mergo katut karepe ngono. Nah, akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ngono madzhab.
Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa apa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku ya nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal lho. Cara mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal pakete wae. Dadi tawaf tok. Kok nang Indonesia balik nih. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah. Kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji ku sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya roh madzhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ora roh. Lan sampe Gus Jati mun anggo celaka, wes mesti Gus Bak repot kabeh sah. Aku wis sauni-unimu ngono. Engko wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, engko ujug-ujuge nek pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sadon nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya ora usah gedhe teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Nah cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau apa? Wong Arab darane itu mergo bule iku bahasa Arabe nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham ya? Ponaan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang, ono banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bule mbek ponaan ono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponaan. Iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om, ponaan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah, khola. Ana ponaan kok dulur lanang, ponaan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya?
Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga ya melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong itu iso oportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Dewe itu ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong itu ya ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana sebujum cekeli wae, pas tawaf iku intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iku ya nama wong Indonesia ora. Makanya alhamdulillah kita ini ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika ruhin ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku mending ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, andai kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Rukin so berdalih, salam ayu. Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula mastumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong gabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah. Cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosot ta ora? Wis ngajen objek. Jawab. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustafa lah, khusus lah. Kowe terus digandeng wong wedok Turki ayu. Krasa gerjel ta ora? Kayak objek lah. Krasa. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Mungkin uteke do mesum. Ya oke, coba nang elek kan. Misale terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, elek selawat urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatalo pisan Imam
Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya krasa kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Madzhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi maturnya be pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jaware be pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh tuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awor kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nek urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah mate wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan kena ben dadi wali syarat apa? Nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunya iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso nang Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wes ngono ora watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami Mulan aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwablu. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib. Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sih beberapa Gusti khusus niki pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib dong bayar dam mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin? Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngerayu pangeran, yakin timbang ngerayu manusa atok ngerayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, kangen nyekel kok. Ta oleh. Tapi ini kumenyakan, belah kurang roh, malah merabuk kandani, malah panjang kan? Sadok meneng ae.
Ada menengah yang ngerayu pangeran terus. Gua bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Ada ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku juga kadang ngamuk be aku. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terus dari dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mau baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi? Kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing nggak meripat tangan orang jabatan nggak cocok kok abe iman yang bedui ini tangan kan nggak kuat kadung tuh meripat juga kadung di bayang lo tadi merenti kan repot bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneh jadi apa ya makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa itu nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu aki-aki penduduk swarga itu al-bulu wong goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang iri habe wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti setuwenang pas macet di handrem itu tuwenang. Semangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai iki nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Dari bangun, kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya, tapi tetep aku mau dadi goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga ta lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Matane wong. Mun aku hormat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Matane wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ram larat, marat-marat no dewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wonor wapat tenanan ngentas kemis sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan giri bagus. Bapak itu anggar, bapak aku subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Kemudian mlaku bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes.
Ngene kiai utang ra pantes rokokane warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah seneng lo kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen ngenes nane. Cuma ke joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok koder. Ya bae kula suwun pokoke urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah itu nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng Mas. Kayak aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye jen. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus coban dadi kiai kan yo ora. Pero perubahane Mustafa Bero kan. Tak takon-takono iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak to? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku yang pengen krungu kabar Mustafa dadi mubalek kondang, taruhin, tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Wae latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilii pas melarat wis ora ono sing roh. Lho malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono ke melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu, ditilii kancamu dhisik. Isin gak? Ayo milih ditilii atau ora ayo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nek melarat ditinggal temannya itu bagus. Nikmati wae ngono. Selama ini orang kan gerutu, aku melarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Isin lho kan. Isin lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan enggak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja. Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu. Gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih gerutu itu sudah jadi hamba yang nggak benar itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama,
Ada Gus Wahib putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman, keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau umumnya atau gimana lah istilahnya itu rata-rata agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam. Setelah itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat. Itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu, pasti nyuruh baik, meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya, kenapa tidur? Ilmunya ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik,
meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis, cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya? Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu, ada tumpengan ini bid'ah enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Kiai Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang, bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau enggak mau.
Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus ngendikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya